Perkenalkan, nama saya Alvindarena Putra. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Gunadarma, program studi Sistem Informasi. Baiklah, inilah biodata saya. Enterprise Arsitektur. Apa sih itu Enterprise Arsitektur? Enterprise merupakan perusahaan atau organisasi yang memiliki beberapa tujuan tertentu. Istilah enterprise dalam konteks enterprise arsitektur dapat digunakan untuk menunjukkan keseluruhan perusahaan yang mencakup semua layanan informasi dan teknologi, proses serta infrastruktur dan domain spesifik dalam perusahaan. Arsitektur adalah perancangan atau merepresentasikan suatu gambaran dari suatu benda atau objek sehingga dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Definisi enterprise arsitektur menurut para ahli. Yang pertama adalah Gartner dalam Kontras 2013 mengemukakan bahwa penerapan enterprise arsitektur sering lebih fokus kepada keselarasan antara bisnis dengan teknologi informasi sehingga terkadang seringkali melupakan kebutuhan keamanan dan privasinya. Enterprise arsitektur merupakan sebuah pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan. Sapik et al. 2006, Arsitek in Kosasi 2013. Menurut Gronlund dalam Kosasi 2013, enterprise arsitektur adalah praktik manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya organisasi, investasi, teknologi informasi, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya. Definisi enterprise arsitektur secara umum. Enterprise arsitektur merupakan perancangan proses bisnis dan teknologi di setiap organisasi dan perusahaan dan kemudian diintegrasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Enterprise arsitektur adalah pendekatan terstruktur untuk menguraikan setiap kebutuhan sistem sehingga dapat digunakan untuk merancang dan mengembangkan sistem yang kompleks agar menjadi lebih sederhana. Enterprise arsitektur dikonsentrasikan pada infrastruktur yang meliputi hardware, software, dan network untuk dapat bekerja secara bersama dengan misi, sasaran, dan tujuan organisasi dan menjalankan proses bisnis organisasi didukung oleh teknologi informasi. Berbagai macam paradigma dan metode dapat digunakan dalam perancangan enterprise arsitektur, diantaranya adalah Zachman, Togab, FIAF, dan Gardner. Apa sih manfaat enterprise arsitektur itu? Yang pertama adalah menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen-elemen IA di antara organisasi bisnis dan TI dan berfungsinya enterprise. 2. Menghasilkan informasi yang terpusat, stabil, dan meningkatkan konsistensi ketelitian, ketepatan waktu, integritas, kualitas, ketersediaan akses, dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. 3. Informasi berkualitas dan tepat waktu yang disediakan oleh IA dan mempermudah enterprise untuk menanggapi kekuatan perubahan dan membuat keputusan yang lebih baik. 4. Memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi. 5. Menghubungkan TI kepada misi organisasi. Dalam praktik bisnis, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang. Yang pertama, struktur organisasi. 2. Proses bisnis. 3. Aplikasi TI. 4. Dan infrastruktur teknis. Bagaimana sih perencanaan enterprise arsitektur itu? Berikut beberapa pendapat mengenai perencanaan enterprise menurut para ahli. Yang pertama, perencanaan arsitektur enterprise menurut Weder yang menggunakan metodologi 4-step model adalah fondasi untuk pengembangan sebuah portfolio aplikasi yang selaras dengan tujuan perusahaan dan memiliki kemampuan untuk menciptakan keunggulan di atas pesaing. Ulun 2012. 2. Perencanaan arsitektur enterprise menurut James Martin yang menggunakan metodologi information engineering adalah perencanaan yang ditujukan untuk meningkatkan sumber daya modal, manusia, dan sistem informasi guna mendukung pencapaian visi bisnis. Ulum 2008-10. Menurut Chris Wederhouse, perencanaan arsitektur enterprise merupakan perencanaan yang didasarkan pada 4 hal, yaitu arah dan tujuan organisasi, prioritas strategi SITI, nilai pemanfaatan SITI, pengalaman praktis yang mendukung teori. Raffiadi 2013. Perencanaan arsitektur enterprise menurut Tozer adalah pendekatan yang praktis
dan formal yang berdasarkan pada konsep strategi bisnis yang menentukan cara mengeksploitasi sumber daya SI atau TI beserta pemanfaatannya. Raffiadi 2009 8. Apa sih fungsi enterprise architecture itu? Enterprise architecture berfungsi sebagai penyedia cetak biru atau kerangka dasar blueprint untuk sistem dan selama proses berlangsungnya proyek pengembangan sistem tersebut. Konsep dasar enterprise architecture. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen, hubungannya, serta prinsip dari perancangannya. Arsitektur itu diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi sistem yang sangat besar seperti gambaran struktur organisasi, proses bisnis, kemudian dukungan aplikasi dan infrastruktur teknis. Seorang arsitek juga perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Apa sih stakeholder itu? Stakeholder adalah seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam pertimbangan terhadap sebuah sistem. Arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise adalah satu kesatuan yang saling terkait tentang prinsip, metode, dan juga model yang digunakan dalam desain dan realisasi dari struktur organisasi, bisnis, informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Arsitek itu mencakup inti dari bisnis, teknologi, informasi, dan evolusinya. Tanpa adanya arsitektur yang baik akan sulit untuk mencapai kesuksesan sebuah bisnis. Gambaran dari komunikasi dari arsitektur yang nantinya semua akan menjabatani antara arsitek dan stakeholder. Arsitek, model, view, analysis, presentation, execution, viewpoint, stakeholder. Proses arsitektur enterprise. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developer dalam pembangunan aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan pendidikan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih sekedar membuat produk arsitektur, namun kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Proses arsitektur dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi jelas dengan antara stakeholder menjadi penting. Bisa dilihat di gambar di samping proses dari arsitektur. Ada 4 kerangka dalam arsitektur enterprise. Yang pertama adalah proses bisnis, mengatasi masalah dari penggunaan sistem dan menggambarkan arus informasi bisnis antara manusia dan proses bisnis. Data, mendefinisikan dan mengidentifikasi data utama yang mendukung fungsi bisnis, aplikasi utama yang dibutuhkan dan mengelola data. 4. Infrastruktur IT, ruang lingkup dari teknologi. Apa sih keuntungan dari enterprise arsitektur itu? Keuntungan enterprise yang pertama adalah efisiensi proses bisnis, deskripsi, mengurangi biaya operasional, organisasi lebih lincah bergerak, meningkatkan produktivitas organisasi. 2. Efisiensi operasional IT, deskripsi, mengurangi biaya pengembangan dan maintenance software, meningkatkan interoperabilitas serta penggunaan sistem dan jaringan lebih mudah, meningkatkan efisiensi dalam melakukan upgrade dan mengembang sistem atau komponen baru, meningkatkan ROI dan mengurangi risiko. Deskripsi, mengurangi kompleksitas dari bisnis dan IT, maksimum ROI pada bisnis dan infrastruktur IT, fleksibilitas dalam membuat dan membeli solusi IT, mengurangi risiko implementasi dan TCO. Apa sih faktor pendorong arsitektur enterprise? Faktor internal, penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkat Raman 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut.
strategi fit, eksternal, bisnis strategi, IT strategi, internal, organisasi eksternal, infrastruktur dan proses, IT infrastruktur and processes, bisnis, information, teknologi, social integration. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise. Pada bagian puncak, misi dari enterprise adalah mengapa ada, visi menyatakan gambaran masa depan, dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Berikut adalah strategi yang menyatakan jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visinya, ditranslasikan ke dalam tujuan konkret yang memberi arah dan jadi penanda dalam mengeksekusi strategi. 3. Mentranslasikan tujuan inti menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur. Menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian softnya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Bagian akhirnya di paling bawah adalah operasi harian dari enterprise yang dikendalikan dari atas. Mission, vision, strategi, as is goal to be. Enterprise arsitektur, domain, aspek, arsitektur, action, kultur, leadership, people, product, process, operation, people, IT. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi dan arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai pengorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Faktor eksternal, framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented atau SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur SOA. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip rancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau servis. Stability, interaction, process, function, entities, public utility. Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level vikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi sebuah komponen tidak dapat. Interaksi komponen yang mengelola dialog antara sistem dan aktor eksternal, khususnya mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Proses komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke service, manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tool khusus. BPMS, bahasa deskripsi BPMN atau supervisi BAM. Fungsian komponen-komponen yang memainkan perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity, komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalnya klien, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini. Biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, dan query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repository terkait. Utility, komponen-komponen yang menyediakan service lintas organisasi. Dia relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software low risk. Public, komponen-komponen yang didedikasikan kepada service yang dapat diakses dari luar sumber informasi. B2B, partner. Baiklah, sekian penjelasan
Dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.